Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video ini kita akan membahas sebuah tempat yang sangat menakutkan. Bahkan neraka jahanam memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tempat tersebut. Tempat tersebut adalah sebuah lembah yang bernama Jub al-Huzni. Itulah tempat paling buruk yang pernah ada. Itulah gambaran yang diberikan dalam berbagai dalil. Dan tentu kita pun mengimaninya. Namun ternyata ada tempat yang lebih mengerikan dari neraka. Tempat itu adalah Jub al-Huzni, yang ternyata saking mengerikan tempat tersebut, neraka jahanam memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tempat tersebut. Nah, tempat seperti apakah itu? Nanti insya Allah akan kita bahas selengkapnya. Baik, sebelum kita menjelaskan ataupun menerangkan tentang Jub al-Huzni itu, lebih baik kita terangkan dulu tentang neraka. Neraka dalam Islam digambarkan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Neraka itu adalah tempat penyiksaan di akhirat bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dan Rasul-Nya. Terus bagi orang-orang yang berbuat ingkar, bagi orang-orang yang melakukan dosa besar, hingga mereka yang tidak pernah bertaubat. Gambaran neraka menurut Al-Quran dan hadis adalah tempat berupa penjara yang membakar dengan 8 tingkatan. Nah, yang paling tinggi itu adalah neraka jahanam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-8, yang artinya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, sebagaimana dikutip dalam buku yang berjudul Dahsyatnya Neraka, Pedihnya Azab Neraka dan Keadaan Calon Penghuninya oleh Syaiful Bakhri Az-Zaidani, dikatakan di buku tersebut bahwa neraka itu adalah tempat bagi manusia yang suka melakukan dosa besar dan tidak pernah bertaubat kepada Allah. Gambaran neraka menurut Al-Quran dan hadis adalah tempat yang sangat mengerikan, penuh dengan penyiksaan, sangat luas, sangat dalam, sangat panas, sangat gelap, memiliki 7 pintu, bersuara mengerikan, hingga disebut berbahan bakar manusia dan batu. Dan begitulah Masya Allah sangat ngerinya. Membayangkan saja kita tidak sanggup, dan semoga kita semua dijauhkan dari siksaan api neraka itu. Nah, berikut gambaran neraka menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama, neraka itu memiliki 7 pintu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 43-44 yang memberikan gambaran neraka memiliki 7 pintu yang ditetapkan untuk setiap golongan. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut setan semua. Jahanam memiliki 7 pintu. Tiap pintu tersebut ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Kemudian yang kedua, neraka seperti penjara. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-8 yang memberikan gambaran neraka layaknya seperti penjara bagi orang-orang berdosa. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Terus yang ketiga, gambaran neraka itu sangat panas. Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang sangat panas dan penuh dengan bara. Dan ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bunyinya itu adalah, neraka adalah tempat yang sangat panas dan sangat membakar. Tidak ada makan atau minum di dalamnya. Kemudian, gambaran neraka yang keempat itu sangat sempit dan kecil. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang sangat kecil, sempit, dan membunuh, seperti dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Neraka adalah tempat yang sangat kecil dan sangat sempit, maka orang-orang di dalamnya akan saling menindih dan saling membunuh. Kemudian, gambaran neraka itu sangat gelap dan membeku. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang sangat gelap dan membeku. Ini juga sesuai yang dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Neraka adalah tempat yang sangat gelap dan sangat membeku. Orang-orang di dalamnya akan meminta air, tetapi mereka hanya akan diberikan air panas yang sangat membakar.
Kemudian, gambaran neraka itu penuh dengan siksaan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang penuh siksaan oleh api dan iblis. Ini juga sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Neraka adalah tempat yang sangat pedih dan siksaan yang sangat besar. Maka orang-orang di dalamnya akan diterkam oleh api dan akan diterkam oleh iblis. Terus, gambaran neraka itu sangat dalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah memberikan gambaran neraka sebagai tempat yang sangat dalam. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu yang jatuh, lalu beliau bersabda, tahukah kalian apakah itu? Kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, ini adalah sebuah batu yang dilemparkan dari atas an-nar sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang batu itu baru sampai di dasarnya. Kemudian gambaran neraka itu penuh dengan cambuk besi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 20-22 yang memberikan gambaran neraka itu penuh dengan cambuk-cambukan yang terbuat dari besi. Dengan air itu dihancurkan, luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Terus, neraka itu berbahan bakar manusia dan batu. Bahan bakarnya itu manusia dan batu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 24 yang memberikan gambaran yang bahwa neraka itu berbahan bakar manusia dan batu. Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Gambaran neraka itu juga bersuara sangat mengerikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muluk ayat 7 yang memberi gambaran, neraka memiliki suara yang sangat mengerikan. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Terus, neraka ini juga berselimut api. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 41 yang memberi gambaran, neraka terdiri dari tikar dan selimut api. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang zalim. Kemudian, neraka dijaga malaikat yang kasar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang memberi gambaran neraka dijaga oleh malaikat-malaikat yang sangat kasar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Terus, neraka juga menyemburkan api. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mursalat ayat 32 yang memberi gambaran neraka banyak menyemburkan api yang tinggi. Sungguh, neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Kemudian, neraka itu air minumnya sangat panas dan sangatlah dingin. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Shad ayat 57 yang memberi gambaran tentang neraka, air minumnya sangat panas dan sangat dingin. Inilah azab neraka, maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Terus, gambaran neraka lebih luas daripada bumi. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah memberikan gambaran neraka lebih luas daripada bumi. Matahari dan bulan ibarat vulkanik yang digulung di neraka kelak pada hari kiamat. Kemudian sesuai hadis Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa dari Abdullah bin Amr ia berkata bahwa Rasulullah memberi gambaran neraka sebagai berikut. Neraka adalah sebuah tempat yang sangat besar dan sangat luas, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kebesarannya kecuali Allah. Dan neraka yang paling dahsyat adalah
neraka jahanam. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pada waktu yang tidak biasa dengan raut muka yang berbeda dari biasanya. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, kenapa aku melihat raut mukamu berbeda?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang kepadamu pada saat Allah memerintahkan supaya api neraka dinyalakan. Tidak pantas jika orang-orang yang mengetahui bahwa neraka, siksa kubur, dan siksa Allah itu sangat dahsyat untuk bersenang-senang sebelum dirinya merasa aman dari ancaman itu." Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, lukiskanlah keadaan neraka itu kepadaku." Jibril berkata, "Baik." Ketika Allah menciptakan neraka, apinya dinyalakan 1000 tahun, sehingga berwarna hitam pekat. Nyala dan baranya tidak pernah padam. Demi zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya neraka itu berlubang sebesar lubang jarum, niscaya segenap penghuni dunia akan terbakar karena panasnya. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran sebagai nabi, seandainya ada baju penghuni neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya semua penghuni dunia akan mati karena bau busuk dan panasnya. Demi zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya sehasta dari mata rantai sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran diletakkan di puncak gunung, niscaya bumi sampai ke dalamnya akan meleleh. Demi zat yang mengutus engkau kebenaran sebagai nabi, seandainya ada seseorang berada di ujung barat dunia ini disiksa, niscaya orang yang berada di ujung timur akan terbakar karena panasnya. Neraka itu mempunyai 7 pintu, dan masing-masing pintu dibagi-bagi untuk lelaki dan perempuan. Rasulullah bertanya, "Apakah pintu-pintu itu seperti pintu kami?" Jibril menjawab, "Tidak. Pintu itu selalu terbuka dan pintu yang satu berada di bawah pintu yang lain. Jarak pintu yang satu dengan pintu yang lain sejauh perjalanan 70 tahun. Pintu yang di bawahnya lebih panas 70 kali lipat dari pintu yang di atasnya. Musuh-musuh Allah diseret ke sana, dan jika mereka sampai di pintu itu, malaikat Zabaniyah menyambut mereka dengan membawa rantai dan belenggu. Rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya dan keluar dari duburnya, sedangkan tangan kirinya dibelenggu dengan lehernya, dan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada hingga tembus ke bahu. Setiap orang yang durhaka itu dirantai bersama setan dalam belenggu yang sama, lantas diseret wajahnya tersungkur dan dipukul oleh malaikat dengan palu. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalam neraka. Rasulullah bertanya, "Siapakah penghuni masing-masing pintu itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Pintu yang paling bawah namanya Hawiyah. Pintu neraka Hawiyah ini adalah pintu neraka yang paling bawah, yang merupakan neraka yang paling mengerikan. Pintu neraka ini ditempati oleh orang-orang munafik, orang-orang kafir, termasuk juga keluarga Firaun di dalam neraka Hawiyah. Hal ini sebagaimana digambarkan dari firman Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat ke-9. Maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah." Kemudian pintu kedua namanya Jahim, yakni pintu neraka di tingkatan ke-6. Tingkatan neraka ini di atasnya neraka Hawiyah, di dalamnya ditempati oleh orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Hal ini sebagaimana arti dari firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-91, dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. Lalu pintu ketiga namanya Sakar. Sakar ini adalah tempat orang-orang Syabi'in. Sakar ini merupakan pintu neraka pada tingkatan kelima. Di dalam pintu itu ditempati oleh orang-orang yang menyembah berhala atau menyembah patung-patung yang dibuat bangsanya sendiri. Tingkatan pintu neraka ini terletak di atasnya pintu neraka Jahim. Tentang neraka ini Allah berfirman dalam surah Al-Mudassir ayat 42 yang artinya, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Sakar?" Kemudian pintu keempat namanya Ladza, berisi iblis dan orang-orang yang mengikutinya serta orang Majusi. Ladza merupakan pintu neraka pada tingkatan nomor 4. Di dalamnya ditempati oleh iblis la'natullah beserta orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang berbujuk rayuannya. Kemudian orang-orang Majusi pun ikut serta menempati neraka Ladza ini. Mereka kekal bersama iblis di dalamnya. Tingkatan pintu neraka Ladza ini, di atasnya pintu neraka Sakar.
Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa iblis dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka ladza, seperti apa yang dikatakan oleh malaikat maut ataupun malaikat Israel ketika iblis hendak dicabut nyawanya. Maka malaikat maut itu berkata bahwa iblis akan diberi minum dari neraka ladza. Pintu kelima namanya Hutama, tempat orang-orang Yahudi, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan ketiga. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Yahudi dan para pengikutnya. Pintu neraka Hutama ini tingkatannya itu di atas pintu neraka ladza yang dihuni oleh para iblis. Tentang neraka Hutama ini Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Humazah ayat 5-6. Dan tahukah kamu apa itu Hutama? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Pintu keenam namanya Sa'ir, merupakan pintu neraka pada neraka tingkatan kedua. Di dalamnya ditempati oleh orang-orang Nasrani dan para pengikutnya. Pintu neraka ini berada di atas tingkatan pintu neraka Hutama. Mengenai neraka ini Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Insyiqaq ayat 12, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala ataupun neraka. Selanjutnya Jibril terdiam karena merasa segan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau tidak memberitahukan penghuni pintu yang ketujuh? Jibril menjawab, pintu yang ketujuh namanya pintu neraka Jahannam, merupakan pintu neraka yang paling atas. Di dalamnya berisi umatmu yang melakukan dosa-dosa besar dan tidak pernah bertobat sampai mereka meninggal dunia. Rasulullah pingsan mendengar penjelasan Jibril itu. Jibril meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya sampai beliau sadar kembali. Salman Al-Farisi datang berdiri di depan pintu seraya berkata, Assalamualaikum ya ahlal bait ar-rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah? Namun tidak ada yang menjawab, sehingga mereka pun menangis dan terjatuh. Rasulullah bersabda, betapa besar cobaan yang menimpaku dan aku merasa sangat sedih. Jadi ada di antara umatku yang akan masuk neraka, wahai Jibril? Jibril menjawab, benar, yaitu umatmu yang mengerjakan dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah menangis dan Jibril pun juga ikut menangis. Rasulullah lantas masuk ke rumahnya dan menyendiri. Beliau hanya keluar rumah jika hendak mengerjakan sholat dan tidak berbicara dengan siapapun. Dalam sholat beliau menangis dan sangat merendahkan diri kepada Allah Ta'ala. Pada hari yang ketiga Abu Bakar datang ke rumah beliau dan mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal bait ar-rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Abu Bakar menangis terseduh-seduh. Umar datang dan berdiri di depan pintu seraya berkata, Assalamualaikum ya ahlal bait ar-rahmah. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya, sehingga Umar lantas menangis terseduh-seduh. Kemudian Salman bangkit dan mendatangi rumah Fatimah. Sambil berdiri di depan pintu ia berkata, Assalamualaikum wahai putri Rasulullah. Sementara Ali radhiyallahu an tidak ada di rumah. Salman lantas berkata, wahai putri Rasulullah, dalam beberapa hari ini Rasulullah suka menyendiri. Beliau tidak keluar rumah kecuali untuk sholat dan tidak pernah berkata-kata serta tidak mengizinkan seseorang untuk masuk ke rumah beliau. Fatimah lantas pergi ke rumah beliau Rasulullah. Di depan pintu rumah Rasulullah, Fatimah mengucapkan salam dan berkata, wahai Rasulullah, saya adalah Fatimah. Waktu itu Rasulullah sedang sujud sambil menangis, lantas mengangkat kepala dan bertanya, ada apa wahai Fatimah? Aku sedang menyendiri. Bukakan pintu untuknya. Maka dibukalah pintu untuk Fatimah. Fatimah menangis sejadi-jadinya karena melihat keadaan Rasulullah yang pucat pasi. Tubuhnya tampak sangat lemah, mukanya sembab karena banyak menangis. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang sedang menimpa dirimu wahai ayahku? Beliau bersabda, wahai Fatimah, Jibril datang kepadaku dan melukiskan keadaan neraka. Dia memberitahukan kepadaku bahwa ada pintu yang teratas diperuntukkan bagi umatku yang mengerjakan dosa besar. Itulah yang menyebabkan aku menangis dan sangatlah sedih. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka masuk ke dalam neraka itu? Beliau bersabda, mereka digiring ke neraka oleh malaikat. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, dan mereka tidak dibelenggu ataupun dirantai. Fatimah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sewaktu mereka digiring ke neraka oleh malaikat?
Beliau bersabda, laki-laki ditarik jenggotnya, sedangkan perempuan dengan ditarik rambut dan ubun-ubunnya. Banyak di antara umatku yang masih muda, ketika ditarik jenggotnya untuk digiring ke neraka berkata, betapa sayang kemudaan dan ketampananku. Banyak di antara umatku yang perempuan ketika ditarik ke neraka berkata, sungguh aku sangat malu ketika malaikat yang menarik umatku itu sampai ke neraka dan bertemu dengan Malik. Malik bertanya kepada malaikat yang menarik umatku itu, siapakah mereka itu? Aku tidak pernah melihat orang-orang yang tersiksa seperti mereka. Wajah mereka tidak hitam, mata mereka tidak biru, mulut mereka tidak disumbat, mereka tidak dibaringkan dengan golongan setan, dan mereka tidak dibelenggu atau diikat lehernya. Malaikat itu menjawab, kami diperintahkan untuk membawa mereka kepadamu dalam keadaan seperti itu. Malik berkata kepada mereka, wahai orang-orang yang celaka, siapakah sebenarnya kalian ini? Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika mereka ditarik oleh malaikat, mereka selalu menyebut nama Muhammad. Ketika mereka melihat Malik, mereka lupa untuk menyebut nama Muhammad karena seramnya malaikat Malik. Mereka menjawab, kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran kepada kami dan termasuk orang yang mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Malik berkata, Al-Quran hanya diturunkan untuk umat Muhammad. Ketika mendengar nama Muhammad, mereka berteriak seraya berkata, kami termasuk umat Muhammad. Malik berkata kepada mereka, bukankah di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengerjakan maksiat kepada Allah? Ketika mereka berada di tepi neraka dan diserahkan kepada malaikat Zabaniyah, mereka berkata, wahai Malik, izinkanlah kami untuk menangisi nasib kami. Malik mengizinkannya, dan mereka lantas menangis dengan mengeluarkan darah. Malik lantas berkata, alangkah baiknya seandainya tangis ini kamu lakukan sewaktu berada di dunia. Seandainya sewaktu di dunia kamu menangis seperti ini karena takut kepada siksaan Allah, niscaya sekarang ini kamu tidak akan masuk ke dalam neraka. Malik lalu berkata kepada Zabaniyah, lemparkan mereka ke dalam neraka. Ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka berseru secara serempak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, sehingga api neraka langsung menjadi padam. Kemudian Malik berkata, wahai api, sambarlah mereka. Api itu menjawab, bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Malaikat Malik berkata lagi kepada api neraka, sambarlah mereka. Api itu menjawab, bagaimana aku menyambar mereka sementara mereka mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Malik berkata, benar, namun begitulah perintah Allah Arash. Kemudian api itu menyambar mereka. Di antara mereka ada yang disambar sampai 2 telapak kakinya, ada yang disambar sampai 2 lututnya, dan ada yang disambar sampai lehernya. Ketika api itu menyambar muka, Malik berkata, jangan membakar muka mereka, karena dalam waktu yang cukup lama mereka bersujud kepada Zat yang Maha Kuasa. Dalam Al-Quran, Allah telah mensifati neraka Jahannam dalam Al-Quran surah Al-Mursilat ayat 32. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi gunung. Dan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 43. Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka pengikut-pengikut setan semuanya. Kemudian dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwa bagaimana kamu masih bisa melakukan maksiat sedangkan kamu tidak dapat bertahan dengan panasnya terik matahariku. Tahukah kamu bahwa neraka Jahannamku itu mempunyai 7 tingkat. Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70.000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70.000 kota. Setiap kota mempunyai 70.000 batang pohon zakum. Di bawah setiap pohon zakum mempunyai 70.000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandung lautan racun yang hitam pekat. Juga di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70.000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat. Dan subhanallah, begitulah dahsyatnya dan mengerikannya neraka Jahannam ini. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, dari segala gambaran kengerian neraka tadi, terutama neraka Jahannam, ternyata masih ada tempat yang lebih menakutkan lagi. Bahkan neraka Jahannam memohon kepada Allah agar dijauhkan dari tempat tersebut. Tempat itu adalah lembah Jub al-Huzni, yaitu tempat yang lebih menakutkan dari neraka Jahannam. Jub
al-Huzni berarti lembah kesedihan. Jub al-Huzni merupakan suatu tempat di dalam neraka jahanam. Siksaannya ini sangat dahsyat dan sangatlah mengerikan, yang membuat neraka jahanam ini menjadi level neraka tertinggi dengan siksaan yang paling berat dan pedih. Seandainya diumpamakan neraka jahanam ini adalah sebuah samudra yang luas, maka Jub al-Huzni ini adalah palung atau lembahnya. Jadi Jub al-Huzni ini merupakan bahagian yang paling rendah atau dalam dari neraka jahanam. Bahkan neraka jahanam pun berlindung dari keganasan siksaannya. Saking ngerinya tempat ini, neraka jahanam saja berdoa agar dijauhkan dari siksanya. Seperti yang terdapat di dalam hadis Nabi, setidaknya ada dua hadis yang menerangkan perihal Jub al-Huzni ini. Hadis pertama menerangkan bahwa neraka jahanam dalam sehari berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali dari Jub al-Huzni ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di neraka jahanam ada sebuah lembah, di mana jahanam itu sendiri setiap hari memohon perlindungan darinya kepada Allah sebanyak 70 kali. Lembah tersebut dihuni oleh para qurra yang gemar mengunjungi para penguasa. Selanjutnya, hadis kedua menerangkan bahwa neraka jahanam memohon perlindungan darinya sebanyak 100 kali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Suatu ketika Rasulullah menceritakan kepada para sahabat beliau, mohonlah perlindungan kepada Allah dari Jub al-Huzni. Maka para sahabat pun bertanya, apakah itu Jub al-Huzni wahai Rasulullah? Beliau menjawab, itulah sebuah lembah di neraka jahanam. Setiap hari jahanam sendiri memohon perlindungan dari itu sebanyak 100 kali. Nah, lalu lembah ini untuk siapa sebenarnya? Jub al-Huzni ini disediakan untuk para pembaca Al-Quran yang beramal karena pamrih atau mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Sahabat kemudian bertanya lagi, wahai Rasulullah, siapa yang akan memasukinya? Rasulullah menjawab, para pembaca Al-Quran yang beramal karena pamrih ataupun riya. Jub al-Huzni ini disediakan untuk para qurra yang gemar mengunjungi penguasa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di neraka jahanam ada sebuah lembah, di mana jahanam itu sendiri setiap hari memohon perlindungan darinya kepada Allah sebanyak 70 kali. Lembah tersebut dihuni oleh para qurra yang gemar mengunjungi para penguasa. Berdasarkan keterangan itu, justru Jub al-Huzni diperuntukkan bagi mereka para pembaca Al-Quran yang gemar mengunjungi penguasa yang beramal karena pamrih ataupun riya. Atas dasar hal itu, seharusnya kita bersikap hati-hati dan senantiasa mendasari amal ibadah dengan rasa ikhlas kepada Allah. Sungguh sangat mengerikan lembah Jub al-Huzni itu. Terlebih lagi ternyata penghuninya adalah orang-orang yang riya. Sebenarnya riya itu seperti apa sih? Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, riya merupakan suatu perbuatan yang memperlihatkan sesuatu, baik barang ataupun perbuatan baik, namun dengan tujuan agar dilihat oleh orang lain untuk mendapat pujian. Padahal sebenarnya tujuan utama dari beribadah atau beramal hanya dilakukan demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tercela dalam Islam. Allah melarang hambanya bersikap riya dan menjauhi segala perbuatan yang merujuk pada riya, dan hukumnya adalah haram. Perbuatan riya berbahaya karena merupakan salah satu daripada penyakit hati yang menjadikan seseorang masuk ke dalam golongan orang munafik. Dan karena riya termasuk dalam perbuatan syirik kecil, maka riya dapat mendatangkan murka Allah, dan balasannya tidak lain adalah siksa api neraka. Bahkan perbuatan riya merupakan sikap yang dilaknat oleh Allah. Orang-orang yang riya juga tergolong sebagai orang yang munafik. Ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142 yang artinya, dan apabila mereka kaum munafik berdiri mengerjakan sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas dan riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Sahabat Fakir Fiddin yang Allah muliakan, membayangkan neraka, apalagi neraka jahanam saja, sudah membuat kita ngeri, sebab siksaannya sangatlah dahsyat. Apalagi neraka jahanam adalah tingkatan neraka yang paling mengerikan. Namun ternyata ada yang lebih membuat kita ngeri, yaitu lembah Jub al-Huzni. Dan semoga kita tidak akan pernah mengunjungi tempat tersebut. Demikianlah video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.